Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada persaingan grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 angka dari 2 pertandingan yang dijalani pada fase awal Piala AFF. Namun, Timnas memimpin berkat selisih gol. Pada laga ini Indonesia tidak bisa menurunkan Elkan Bagot yang harus menjalani karantina. Evan Dimas yang menjabat kapten tim juga absen dari starting 11. Sementara Fahrudin Arianto jadi starter. Witan Sulaiman dan Ezra Walian kembali tampil sejak menit pertama setelah terkena rotasi pada partai versus Laos. Pertandingan berakhir dengan skor kacamata tanpa ada gol dari kedua tim. Melihat statistik pertandingan, Vietnam unggul dari Indonesia. Dari penguasaan bola, Vietnam memegang 70% sedangkan timnas kita hanya 30%. Dengan hasil ini, timnas Indonesia masih aman berada di posisi 1 grup B. Dengan poin 7, hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang, Indonesia hanya unggul selisih gol dari Vietnam di posisi kedua dan unggul 1 poin dari Malaysia di posisi ketiga. Selepas pertandingan, banyak yang memuji pelatih Shin Tae-yong masterclass in defending. Dalam laga tersebut, Shin Tae-yong mengandalkan pola 5-4-1. Dalam pola ini, ada 3 bek tengah yang turun yakni Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Fahrudin Arianto. Ketiga nama itu dibantu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang beroperasi di sisi sayap. Sepanjang laga, 5 pemain ini yang dibantu 2 gelandang Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Strategi itu membuat Vietnam kesulitan menciptakan peluang tepat sasaran. Strategi ini terbukti berhasil. Dari 21 usaha tembakan yang dilakukan oleh timnas Vietnam, hanya 1 di antaranya yang mengarah tepat ke gawang timnas Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata. Hal ini membuktikan bahwa Shin Tae-yong cerdas dalam membentuk benteng yang kokoh. Tapi tidak semua beranggapan begitu. Taktik negatif football yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong mendapat kritikan dari media Vietnam maupun dari pelatih Vietnam. Indonesia memilih bermain solid, tak segan-segan melakukan pelanggaran untuk menghadapi Vietnam, tulis The Tao 247. Salah satu media Vietnam yang mengkritik permainan timnas Indonesia. Padahal melihat statistik permainan, jumlah pelanggaran tak beda jauh dari Vietnam yakni 10 dan 13 dari Indonesia. Itu membuktikan bahwa pasukan berjuluk Golden Star Warriors pun juga bermain kasar. Hal serupa diungkapkan pelatih Vietnam asal Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan itu mengkritik timnas Indonesia yang bermain bertahan dan menyebut skuad Garuda tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sebenarnya, Malaysia dan Indonesia tidak layak lolos ke semifinal, kata Park Hang-seo usai pertandingan. Apapun pendapat orang-orang tentang timnas Indonesia, jangan besar kepala karena pujian, tapi besarlah dengan cacian dan kritikan. Masih ada 1 laga tersisa melawan musuh bebuyutan Malaysia. Kalau ingin lolos ke semifinal, Indonesia minimal harus menahan imbang Malaysia pada pertandingan terakhir yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Kita doakan semoga timnas kita bisa terus menampilkan permainan terbaiknya dan dapat menjuarai kejuaraan ini.